Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-101, Pavilion Yunyin. Di lantai 6, sosok Elder Xuan perlahan muncul dari sudut aula. Dia memandang pemuda yang berdiri di depan jendela dengan senyuman penuh kekaguman. Setelah beberapa lama, Penatua Xuan menunggu pria itu menarik pandangannya sebelum dia tersenyum dan menghela nafas. Tuan muda, sudah lama sekali aku tidak melihatmu begitu memperhatikan seseorang. Pria itu tertawa pelan dan tidak menjawab. Namun, ada secercah cahaya di matanya. Bagaimana? Kata-kata yang jelas dan unik perlahan keluar dari mulutnya. Penatua Xuan juga mengerti apa yang dia maksud. Tanpa banyak keraguan, Penatua Xuan menghela nafas pelan dan tersenyum. Anak ini tidak biasa. Bahkan aku harus sangat berhati-hati saat berbicara dengannya. Selain itu, dia juga menggunakan cara tidak langsung untuk menguji keseluruhan kekuatan pavilion awan tersembunyi milikku. Jika bukan karena lelaki tua ini cukup cerdik, mungkin dia benar-benar mendapatkan informasi dariku. Pria itu tertawa lagi. Namun, sepertinya dia sudah menduganya. Dia tertawa pelan dan bertanya lagi. Apakah dia mencari sesuatu? Ketika Penatua Xuan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya sedikit. Tuan muda sepertinya terlalu memperhatikan Yan Shao itu. Bukan itu, hanya saja aku mengikuti instruksimu dan memberinya sepotong Flame Jade Essence yang dia inginkan. Pria itu mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun lagi. Namun, Penatua Xuan tiba-tiba tertawa kecil dan berkata, "Itu benar, ketika saya berbicara dengannya, saya mengingatkan dia bahwa kekuatan Ligan adalah Kaisar setengah bintang 6. Namun, jawabannya agak aneh. Tanpa menunggu pria itu bertanya, Penatua Xuan melanjutkan. Dia berkata jika Ligan tidak menyentuhnya, dia tidak akan diganggu. Ini sedikit sombong, tentu saja. Kata-kata Penatua Xuan tidak sesederhana kelihatannya. Dia melihat bahwa pria di depannya memberikan perhatian yang tidak normal kepada Xiaoyan. Dia takut pria itu salah menilai dia. Itu sebabnya dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, ketika kata-kata ini keluar dari mulutnya, pria itu mengeluarkan tawa yang tak terlukiskan. Segera setelah itu, pria itu menoleh untuk melihat ke arah Penatua Xuan dan tertawa. Penatua Xuan, Anda mengatakan bahwa dia sombong. Haha, jika kamu telah melihat bagaimana dia membunuh serigala pemecah awan setengah Kaisar bintang 8 dengan satu serangan, aku khawatir kamu tidak akan memiliki pemikiran seperti itu. Ketika kata-kata ini diucapkan, ekspresi dari beberapa setengah kaisar di dalam aula, termasuk Penatua Xuan, semuanya berubah. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka melihat pria itu membunuh Kaisar setengah bintang 8 dengan satu serangan. Seberapa menakutkan kekuatan yang harus dia miliki. Apakah dia, seorang Kaisar setengah bintang 3, benar-benar mampu melakukan hal seperti itu? Namun, karena kata-kata ini keluar dari mulut pemuda di depan mereka, semua orang yang hadir tentu saja tidak meragukannya. Oleh karena itu, pada saat ini, posisi kekuatan Xiao yang di hati setiap orang hanya dapat diringkas dalam 4 kata. Berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Adapun sosok yang berdiri di depan jendela, anak muda Master Pavilion yang dibicarakan semua orang di kota kuno Savage, Master sebenarnya di balik layar Pavilion Yunyin, adalah Luo Jin, yang telah terpisah dari Xiaoyan belum lama ini. Xiaoyan duduk bersila di tempat tidur di dalam sebuah penginapan. Metode ki mantra api di dalam tubuhnya perlahan beredar antara langit dan bumi. Energi alam yang sangat murni juga muncul dari ruang di sekitar tubuh Xiaoyan. Itu berubah menjadi benang-benang energi yang memasuki jalur ki di dalam tubuh Xiaoyan dari pori-pori di seluruh tubuhnya. Setelah sirkulasi berulang metode ki dan setelah beberapa penyempurnaan, akhirnya mengikuti rute metode ki dan memasuki pusaran dalam tubuh Xiaoyan. Situasi ini berlanjut selama total 4 jam sebelum pusaran dalam tubuh Xiaoyan berangsur-angsur berhenti beredar. Energi alam besar yang tersisa di sekitar tubuh Xiaoyan juga perlahan tersebar. Kelopak mata Xiaoyan, yang masih duduk bersila di tempat tidur, sedikit bergetar. Dia perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, cahaya yang sangat tajam tiba-tiba keluar dari mata Xiaoyan. Itu langsung merobek ruang kosong di depannya dan menghilang ke dalamnya. Sudut mulut Xiaoyan melengkung menjadi senyuman. Dia tidak peduli sama sekali. Dengan membalikan tangannya, sebuah kotak giok yang sangat indah muncul di telapak tangan Xiaoyan dari udara tipis, mengabaikan suhu yang sangat dingin yang dapat membekukan gunung dan sungai di mata orang biasa. Xiaoyan membuka kotak giok di tangannya. Di kotak giok,
Kristal merah seukuran telapak tangan orang dewasa akhirnya benar-benar terekspos ke udara pada saat ini. Saat itu terekspos, kristal itu sepertinya ingin melampiaskan kebencian yang telah terakumulasi dalam jangka waktu yang lama. Tersegel, sebelum kotak giok bisa dibuka sepenuhnya, nyala api mengerikan yang bahkan lebih panas dari magma meletus dari kristal. Itu langsung menyapu ruang tamu tempat Xiaoyan berada. Sudut mulut Xiaoyan sekali lagi tersenyum di hadapan nyala api yang menakutkan yang bahkan harus diwaspadai oleh elit Doshang. Mulutnya juga bergumam pelan. Nyala apimu sangat besar. Namun, aku tidak ingin kehilangan uang. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menghancurkan tempat ini secara acak? Kembalilah. Nyala api menakutkan yang belum benar-benar menyapu seluruh ruang tamu tampaknya telah mendengar perintah dewa saat ia dengan cepat mundur. Meskipun nyala api itu menakutkan, tidak ada apapun di dalam ruang tamu yang dirusak oleh seruan lembut itu saat ini. Bahkan permukaan kristalnya sangat dingin. Pada saat ini, aura sedingin es yang awalnya telah ditekan sepenuhnya sekali lagi melonjak dengan hebat. Hanya dalam sekejap. Kristal merah itu telah berubah menjadi es batu yang tampak seperti kumpulan api yang terbungkus dalam es. Tangan Xiaoyan mengeluarkan es batu yang langsung menjadi sedikit lebih besar. Es dingin juga dengan cepat menghilang. Hanya kristal merah yang tersisa di tangan Xiaoyan. Flame Essence Jade Marrow. Hehe. Sungguh tak terduga aku benar-benar menemukan kristal api afinitas api kelas atas di sini. Pavilion Union ini benar-benar bersedia berpisah dengannya. Flame Essence Jade Marrow adalah esensi sejati dari giok esensi api. Isinya energi afinitas api yang sangat liar dan ganas. Itu adalah jenis api yang sangat bagus. Xiaoyan yakin jika dia mengeluarkan uang untuk membelinya saat itu, kemungkinan besar dia tidak akan bisa membeli Flame Essence Jade Marrow ini, bahkan jika dia harus membayar 280.000 koin roh yang dia miliki. Saat ini miliki. Dari sini, orang dapat mengetahui betapa berharganya Flame Essence Jade Marrow ini. Apapun yang bisa ditempatkan di Pavilion Union sungguh luar biasa. Latihan keterampilan tubuh 9 transformasi yang dilakukan Xiaoyan adalah apa yang dia butuhkan. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan menyimpan kotak giok itu. Sambil berpikir, energi spiritual yang sangat menakutkan langsung keluar dari antara alis Xiaoyan. Segera, 9 klon muncul di depan Xiaoyan. Dengan lambaian lengan bajunya, Flame Essence Jade Marrow di tangannya langsung melesat keluar dan langsung memasuki salah satu dari 9 klon. Dengan pikiran, sekelompok api yang luar biasa langsung melilit klon itu. 8 klon lainnya langsung ditarik. Lagi pula, satu kristal api afinitas api hanya bisa digunakan untuk menuliskan satu jejak teknik budidaya. Itu tidak dapat mendukung ke-9 klon pada saat yang sama. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan langsung bereaksi. Dengan cara ini, dia harus menjalani kehidupan tanpa uang di masa depan. Dengan desahan lembut di dalam hatinya, Xiaoyan menggelengkan kepalanya lagi dan membuang pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Dengan sentakan pikirannya, energi spiritual yang menakutkan sekali lagi tersapu. Itu berubah menjadi pisau tajam yang tak terlihat di atas kepala Xiaoyan dan terbang menuju Flame Essence Jade Marrow. Dentang! Suara renyah yang menyerupai suara logam bertabrakan tiba-tiba bergema dari kedalaman jiwa Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan alisnya. Saya tidak menyangka bahwa proses pembuatan teknik budidaya akan sangat sulit. Bahkan dengan jiwa kaisar tahap saya, sebenarnya sulit untuk memindahkannya. Tampaknya tidak mudah untuk benar-benar memadatkan klon ini. Dengan pemikiran ini terlintas di benaknya, Xiaoyan tidak lagi menahan diri. Laut yang tak terbatas seperti energi spiritual yang tak ada habisnya dalam pikirannya dicurahkan dan bergabung ke dalam bilah energi spiritual yang tajam. Pada saat ini, di bawah infus energi spiritual Xiaoyan yang sangat besar, bilah tajam yang awalnya tidak terlihat telah sepenuhnya berubah menjadi substansi pada saat ini. Seolah-olah itu benar-benar ada, menyebabkan seseorang terdiam. Dengan seruan keras di dalam hatinya, pikiran Xiaoyan bergerak dan mengendalikan pedang energi spiritual yang tajam untuk menebasnya. Itu bertabrakan dengan keras dengan Flame Essence Jade Marrow. Dentang! Suara tajam lainnya terdengar. Gelombang riak tak terlihat menyebar dari titik tumbukan. Namun, perbedaannya kali ini adalah bekas putih pucat tertinggal di Flame Essence Jade Marrow. Bab ke-102. Di dalam ruang tamu, kekuatan spiritual Xiaoyan sepenuhnya dituangkan ke dalam pedang spiritual. Kekuatan spiritual yang menakutkan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar tanpa henti. Bahkan terdapat cukup banyak retakan spasial yang bisa dilihat dengan mata telanjang di ruang sekitarnya. Pada saat ini, sepertinya selama dia menambahkan sedikit kekuatan lagi, ruang yang sangat rapuh ini akan langsung hancur dan berubah menjadi kehampaan yang dalam dan tak berujung. Seorang ahli setengah kaisar memang sangat kuat.
Hanya penggumpalan kekuatan spiritualnya yang mampu menciptakan pemandangan yang begitu menakutkan. Seseorang benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya jika kekuatan spiritualnya dilepaskan sepenuhnya. Pada saat ini, Xiaoyan tentu saja tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan pedang spiritual yang telah berubah menjadi suatu substansi, tiba-tiba bergerak. Sebuah pisau sekali lagi dengan kejam menekan Flame Jade Essence. Saat bilahnya jatuh, suara tajam yang menembus jauh ke dalam jiwa langsung menyerang jiwa Xiaoyan, menyebabkan jiwa Xiaoyan merasakan sakit yang menusuk. Otot-otot di wajahnya juga terpelintir menjadi bola, menyebabkan dia terlihat sangat menakutkan. Benar-benar tidak terduga bahwa bahkan dengan kekuatan spiritual Xiaoyan, sebenarnya sangat sulit untuk menuliskan esensi giok api ini. Dari kelihatannya, jika dia ingin benar-benar menuliskan Flame Jade Essence ini, dia akan membutuhkan cukup banyak waktu. Sehubungan dengan ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum tak berdaya dibandingkan dengan Doki. Hal-hal di dunia ini masih terlalu lemah dalam hal penggunaan kekuatan spiritual yang sebenarnya. Bahkan alkemis seperti mereka hanya bisa menggunakan doki mereka untuk melawan selama pertarungan sesungguhnya. Kekuatan spiritual mereka, yang biasanya sangat kuat, masih belum bisa digunakan sepenuhnya pada saat seperti itu. Pemahaman dan kendali umat manusia terhadap kekuatan jua masih terlalu sedikit. Masalah kekuatan spiritual adalah hal yang paling misterius di dunia. Bahkan hingga saat ini, belum ada seorang pun di benua kuno ini yang mampu memberikan penjelasan sebenarnya. Mampu menggunakan kekuatan spiritual seolah-olah itu adalah perpanjangan lengan seseorang, mungkin sudah menjadi batas dari apa yang dapat ditemukan manusia. Lagi pula, bahkan keterampilan jiwa yang dikendalikan oleh kekuatan spiritual seseorang masih sangat langka di dunia ini. Meskipun teknik doklasi juga memiliki penguatan kekuatan spiritual seseorang, kekuatan utamanya masih bergantung pada doki. Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas setelah menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Meskipun alkemis adalah profesi yang paling populer di benua ini, siapa sangka bahwa alkemis adalah orang yang paling menderita ketika klan Han merajalela di benua doki. Seutas kemarahan tanpa sadar melonjak ke dalam hati Xiaoyan ketika dia memikirkan hal ini. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Segera, dia memusatkan perhatiannya dan melihat Flame Essence Jade Marrow. Kekuatan spiritualnya melonjak dengan liar. Ada kilatan dingin yang sangat tajam yang bergejolak di dalam matanya. Hari ini, biarkan aku melihat. Lihat saja di mana batas sebenarnya dari jiwa di State. Kekuatan spiritualnya tiba-tiba memancarkan gelombang cahaya putih yang menyilaukan. Segera setelah itu, bilah tajam itu dengan cepat menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa saat, bilah spiritual itu berubah dari bilah aslinya yang berukuran puluhan kaki menjadi bilah sepanjang 1 meter. Segera, sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan dan langsung bergerak. Kekuatannya menerobos udara kosong dan menebas Flame Jade Essence. Dentang, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar setelah suara yang jelas muncul. Ekspresinya langsung berubah pucat. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Xiaoyan tidak menunggu riak spiritual menyebar sebelum tebasan lainnya mendarat. Diagram misterius akhirnya perlahan terbentuk di permukaan Flame Jade Essence. Setelah 2 tebasan berturut-turut ini, ruang di sekitar avatar ini akhirnya tidak mampu menahan tekanan dan hancur berkeping-keping. Ketika riak spiritual menyebar, suara mendengung yang sangat memekakan telinga tanpa sadar keluar dari tempat ini. Dalam sekejap, gumpalan awan hitam bergejolak di langit di atas penginapan tempat Xiaoyan berada. Sejumlah orang yang tidak diketahui jumlahnya di kota kuno yang buas ini dikejutkan oleh suara mendengung yang menyebar dan jatuh ke tanah. Bahkan ada cukup banyak orang lemah yang hancur berkeping-keping karena suara tersebut. Mereka berubah menjadi kabut berdarah yang menembus langit sebelum benar-benar menghilang dari tempat ini. Pada saat ini, bahkan para elit doseng, yang biasanya tinggi dan perkasa, tidak mampu menahan suara gemuruh yang ditransmisikan dari kepala mereka saat ini. Mereka berlutut di tanah satu demi satu. Gigi mereka terkatup rapat dan wajah mereka memerah. Darah di dalam tubuh mereka terus terasa sakit saat ini. Doki juga mencurahkan dan menutupi diri mereka di dalamnya. Hanya dalam sekejap, kota kuno yang buas ini, yang tadinya sangat tenang, tiba-tiba berubah menjadi badai. Tidak ada yang berani bergerak. Tiba-tiba, beberapa teriakan keras yang melonjak ke langit ditransmisikan dari tempat yang tidak diketahui di dalam kota kuno yang buas ini. Beberapa kekuatan spiritual yang sangat menakutkan juga melanda kota kuno yang buas ini. Orang-orang yang masih berada di dalam kota kuno yang buas itu akhirnya diselamatkan ketika kekuatan spiritual sepenuhnya menyapu. Suara mendengung yang bergema di benak mereka juga telah hilang sama sekali. Detik berikutnya,
beberapa sosok manusia berdiri di ruang kosong di luar penginapan tempat Xiaoyan berada. Mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke Xiaoyan yang ada di dalam ruangan. Namun, ruang tamu tempat Xiaoyan berada sudah berubah menjadi reruntuhan saat ini. Atapnya telah diledakkan dengan paksa oleh suara menakutkan dari sebelumnya. Sosok Xiaoyan benar-benar terekspos di depan mata sepasang sosok manusia ini. Orang-orang ini semuanya adalah lelaki tua yang tampaknya berusia puluhan tahun. Ketika mereka melihat Xiaoyan saat ini, jejak keheranan tanpa sadar melintas di mata tua mereka yang tajam. Meski begitu, tindakan Xiaoyan sebelumnya masih agak tidak pengertian bagi mereka. Hal itu telah menimbulkan badai di seluruh kota. Perlu diketahui bahwa tidak ada kekurangan junior dari orang-orang tua ini di antara kerumunan. Jika mereka masih tidak mengatakan apapun saat ini, mereka tidak akan bisa mempertahankan wajah mereka. Setelah hening beberapa saat, salah satu lelaki tua itu sedikit mengernyit. Dia mau tidak mau membuka mulutnya untuk berbicara dengan Xiaoyan. Tindakanmu barusan benar-benar menunjukkan bahwa kamu tidak memandang kami. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan memberi kami penjelasan kepada orang-orang tua itu. Berbicara, tekanan menakutkan langsung menyapu seluruh langit, menyebabkan langit bergetar tanpa sadar. Kekuatan lelaki tua ini sudah setara dengan kaisar setengah bintang 3. Dia tidak sedikit pun lebih lemah dari Xiaoyan. Di kota kuno yang buas ini, dia sudah bisa dianggap sebagai ahli puncak sejati. Namun, Xiaoyan, yang duduk di langit, bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dia terus mengendalikan bilah spiritual yang tajam dan dengan kejam menghantamkannya ke Flame Essence Jade Marrow. Saat bilahnya mendarat, gelombang riak spiritual yang sangat menakutkan terus menyebar dari Flame Essence Jade Marrow. Suara gemuruh yang menyapu langit sebelumnya sekali lagi menyapu. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tanpa sadar mengerutkan kening. Kemarahan muncul di hati lelaki tua yang berbicara tadi. Riak spiritual yang terjadi sebelumnya telah menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya di antara bawahannya. Namun, bocah nakal di depannya ini justru berani melakukannya lagi. Bukankah dia sengaja memprovokasi dia? Terlebih lagi, Xiaoyan sebenarnya mengabaikan kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya. Bagaimana dia bisa hanya duduk dan tidak melakukan apapun di hadapan kemarahan ganda ini? Telapak tangan lelaki tua itu dengan kejam menghantam ke depan, menghancurkan riak spiritual dengan keras. Tubuhnya bergerak dan dia membanting telapak tangannya ke arah Xiaoyan. Saat dia berada di depan Xiaoyan, kilatan tajam tiba-tiba melintas di mata lelaki tua itu. Telapak tangannya dengan keras menghantam bahu Xiaoyan. Meskipun hati lelaki tua itu berdebar karena amarah, dia tidak bodoh. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa kekuatan Xiaoyan paling lemah sedikit lebih lemah daripada miliknya. Orang seperti itu menyebabkan lelaki tua itu sangat terkejut di dalam hatinya. Saat ini, dia hanya menyerang karena dia ingin memberi pelajaran pada Xiaoyan. Sayangnya, Xiaoyan bukanlah tipe orang yang mengizinkannya melakukan apa yang dia mau. Sebelum telapak tangan lelaki tua itu mendarat di bahu Xiaoyan, mata Xiaoyan yang sedikit menyipit tiba-tiba terbuka. Kilatan tajam tiba-tiba keluar dari dalam matanya. Segera, telapak tangan Xiaoyan dengan keras menyerang ke depan, bertabrakan dengan telapak tangan lelaki tua itu dengan keras. Bang! Terdengar ledakan. Tubuh Xiaoyan tidak bergerak saat dia duduk di udara. Pedang spiritual itu sekali lagi dengan ganasnya membekas di Flame Essence Jade Marrow. Namun, di saat berikutnya, ekspresi beberapa lelaki tua di sekitarnya berubah. Aura lelaki tua yang menghadap Xiaoyan yang awalnya melonjak tiba-tiba tersebar pada saat ini. Tubuhnya pun terbang mundur tak terkendali. Baru setelah terbang mundur 1000 kaki, barulah dia berhenti. Wajahnya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat ke arah Xiaoyan. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan, yang kekuatannya sedikit lebih lemah darinya, akan memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat saat bertarung dengannya. Aura Xiaoyan secara langsung menekannya. Kekuatan telapak tangan itu bahkan lebih besar dari miliknya. Apakah kekuatan semacam itu benar-benar sesuatu yang bisa dilepaskan oleh Kaisar setengah bintang 3? Terlebih lagi, lelaki tua itu masih dengan kuat mengendalikan pedang spiritual itu saat ini. Ekspresi wajah lelaki tua itu tanpa sadar menjadi serius saat dia memikirkan hal ini. Kekuatan-kekuatan bertarung Xiaoyan sungguh sangat kuat. Tindakan yang mulia meremehkan kami. Orang-orang tua, butuh waktu lama sebelum lelaki tua itu membuka mulut untuk berbicara lagi. Namun, kali ini, tidak diketahui apakah nada suaranya sengaja atau tidak sengaja menyeret ahli lain ke dalamnya. Ketika dia berbicara, ekspresi beberapa setengah kaisar sedikit berubah. Alis mereka tanpa sadar sedikit mengernyit. Namun,
Mereka tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Hubungan mereka tidak bisa dianggap baik atau buruk. Juga tidak bisa dianggap sebagai sekutu. Bagaimanapun, tidak peduli siapa orangnya, masing-masing dari mereka memiliki pemikirannya sendiri di dalam hati. Sehubungan dengan kata-kata lelaki tua itu, mereka tentu saja mengabaikannya. Bagi mereka, metode kuno seperti itu agak terlalu menggelikan. Namun, tindakan Xiaoyan telah mempengaruhi berbagai faksi di kota hingga tingkat yang berbeda-beda. Pada saat ini, salah satu dari setengah kaisar akhirnya mengambil langkah maju di udara. Wajahnya acuh tak acuh saat dia memandang Xiaoyan dan tertawa. Tuan, Anda mampu memupuk kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Anda benar-benar jenius hebat di wilayah barat da kami. Namun, tindakan Anda hari ini telah menyebabkan kehancuran. Badai di kota, orang tua ini berharap kamu akan menahan diri untuk saat ini. Saat kata-kata orang tua itu diucapkan, jelas bahwa dia ingin Xiaoyan berhenti. Namun, proses penulisan metode Qi baru setengahnya selesai. Mengingat ketekunan Xiaoyan, bagaimana dia bisa menyerah saat ini? Maaf, begitu masalah ini dimulai, itu harus diselesaikan tanpa henti. Kalau tidak, itu akan dianggap gagal. Dari cara saya melihatnya, bahkan kamu tidak mempunyai flame essence Chalcedony tambahan di tanganmu. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, alisnya, yang dipenuhi kerutan, tanpa sadar menyatu. Hatinya juga sedikit tidak puas dengan kata-kata Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan tidak hanya memberitahunya bahwa dia tidak akan berhenti, tapi juga diam-diam mengandung sedikit ancaman. Hal ini menyebabkan lelaki tua itu merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Tanpa menunggu lelaki tua itu berbicara, suara Xiaoyan sekali lagi terdengar. Hal ini juga menyebabkan ekspresi setengah kaisar berubah sekali lagi. Tatapan mereka pada Xiaoyan juga menjadi semakin tidak puas. Karena semua orang ingin aku berhenti, dan aku memang tidak bisa melakukannya saat ini. Kenapa tidak semua orang menunggu di sini sebentar? Setelah aku menyelesaikan masalah ini, semua orang bisa pergi. Dengan cara ini, orang-orang di dalam kota ini akan aman dan sehat. Tentu saja, jika ada yang tidak puas dan ingin pergi, kamu harus terus-menerus menekan faksimu sendiri dan menjaganya. Jika tidak, jika seseorang secara tidak sengaja melepaskan gelombang orang, aku tidak akan bisa menjelaskannya sendiri. Setengah kaisar benar-benar tokoh berpengaruh di wilayah barat daya. Namun, pada saat ini, mereka benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan di depan pemuda ini. Tak satu pun dari setengah kaisar bersatu dalam tindakan mereka. Jika ada yang terluka oleh bocah ini, mereka mungkin tidak bisa meninggalkan kota kuno yang buas ini. Namun, jika mereka benar-benar menjaga tempat ini, setengah kaisar bela diri dan yang maha mulia akan benar-benar kehilangan seluruh mukanya. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, ini, selain Bandizun kedua yang telah berbicara dengan Xiaoyan dan pergi, tidak ada orang lain di antara kelompok orang ini yang mengambil tindakan. Tentu saja, tidak satupun dari orang-orang ini yang berani secara diam-diam menyakiti generasi muda dari orang tua itu. Bagaimanapun, lelaki tua itu adalah penguasa ketiga kota kuno yang buas ini. Nenek moyang klan Li, Ligan. Kekuatannya telah mencapai setengah kaisar bintang 6. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk secara diam-diam menyakiti generasi muda Ligan. Xiaoyan sepenuhnya mengabaikan semua ini. Dia bisa menebak siapa lelaki tua itu hanya dengan sekali pandang. Oleh karena itu, dia tidak bisa dikatakan tidak peduli dengan semua ini. Yang dia lakukan hanyalah memusatkan seluruh perhatiannya pada Flame Essence Jade Marrow di depannya. Dia melakukan yang terbaik untuk mengukir diagram metode Qi, yang secara bertahap menjadi lengkap. Pada saat ini, orang-orang di dalam pavilion awan tersembunyi secara alami tidak terluka karena penghalang yang dibuat oleh elit Dodi. Orang-orang ini berbeda dengan orang-orang di dunia luar yang biasanya menyembunyikan diri. Sebaliknya, semuanya terserap ke dalam mata mereka. Kemungkinan besar kota ini sekali lagi akan dipenuhi orang tidak lama kemudian. Di lantai 6 pavilion, Luo Jin dan Penatua Xuan berdiri di depan jendela. Wajah Luo Jin dipenuhi dengan senyuman dingin saat dia melihat ke arah setengah kaisar, yang biasanya tinggi dan perkasa. Matanya dipenuhi dengan jijik. Penatua Xuan menatap Xiaoyan dan berulang kali mendecakkan lidahnya dengan takjub. Hal ini menyebabkan senyuman di wajah Luo Jin menjadi lebih cerah. Bab ke-103, di jalanan. Xiaoyan berjalan di antara kerumunan sambil perlahan berjalan menuju sisi barat kota kuno Savage. Dengan perlindungan beberapa ahli setengah di, kecepatan Xiaoyan mengukir metode Qi bisa dikatakan menjadi berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Hanya dalam beberapa jam, dia telah sepenuhnya mengukir Flame Jade Essence. Selain itu, dia juga telah menggabungkannya sepenuhnya dengan inkarnasinya. Penyempurnaan inkarnasi pertama akhirnya selesai. Kekuatan inkarnasi ini tidak mengecewakan Xiaoyan.
Setelah malam penyempurnaan, inkarnasi ini sebenarnya telah dengan kuat memicu kesengsaraan petir. Setelah kesengsaraan petir selesai, kondensasi dapat dianggap berhasil. Hanya dengan begitu, kekuatan inkarnasi akan benar-benar terkonsolidasi. Kekuatan Avatar telah mencapai kelas Doseng setelah dibaptis oleh kesengsaraan petir. Meskipun tidak banyak gunanya bagi Xiaoyan, itu bisa dianggap luar biasa dengan mampu memiliki kekuatan seperti itu pada uji coba tahap pertama. Tentu saja, jika bukan karena kekuatan spiritual Xiaoyan yang sangat kuat, sehingga memungkinkan inkarnasi untuk sepenuhnya menanggung kesengsaraan petir, kemungkinan besar kekuatan inkarnasi tidak akan mencapai tingkat seperti itu. Sesaat kemudian, sosok Xiaoyan akhirnya berhenti di depan sebuah rumah yang agak bobrok. Ini adalah tujuannya hari ini. Pemurni senjata yang disebutkan Luo Jin kepadanya sebelumnya tinggal di sini. Setelah menanyakan beberapa hal, Xiaoyan memahami bahwa penyuling senjata ini benar-benar orang yang luar biasa. Ia dikatakan sebagai orang yang ajaib karena berbeda dengan pandai besi biasa. Tidak ada kesalahan dalam pekerjaannya. Dan semua senjata yang dia sempurnakan adalah senjata ilahi tiada tara yang dapat menembus besi seperti lumpur dan memotong rambut dengan satu pukulan. Yang berbeda dari dirinya adalah dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Saat dia menyempurnakan senjata, dia tidak pernah melihat faksi atau latar belakang pihak lain. Dia hanya melihat bahan yang digunakan dalam penyempurnaan. Jika seseorang ingin mendapatkan pemurni senjata ini untuk menyempurnakan senjata, bahan yang dibawa orang tersebut harus dimasukkan ke dalam logam surga misterius yang asli. Dengan kata lain, jika seseorang ingin membuatnya menyempurnakan sebuah senjata, bahan yang digunakan pasti sangat langka di dunia ini. Jika ada lebih banyak, dia pasti akan mengabaikannya. Orang yang luar biasa seperti itu benar-benar unik di benua Yuanwu. Dengan langkah kaki yang ringan, Xiaoyan perlahan berjalan ke halaman kecil. Setelah masuk, dia menemukan bahwa tidak ada satu orang pun yang terlihat di halaman besar ini. Jejak kecurigaan tanpa sadar muncul di hati Xiaoyan. Apakah ini benar-benar tempat di mana master persenjataan itu tinggal? Meskipun dia memiliki keraguan dalam hatinya, ini adalah tempat di mana dia menerima berita tersebut. Jika dia tidak masuk dan melihatnya, dia tidak akan puas. Setelah Xiaoyan mengambil beberapa langkah ke depan, alis Xiaoyan berkedut tanpa sadar, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Beberapa saat yang lalu, samar-samar dia mendengar seseorang berbicara di halaman dalam di depannya. Kalau begitu, ini mungkin benar-benar tempat tinggal pembuat senjata. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mengapa orang-orang tua eksentrik ini suka mengubah tempat tinggal mereka menjadi seperti ini? Mereka hanya hidup mengasingkan diri dan bukan pengemis. Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya. Kakinya bergerak sedikit lebih cepat. Dalam beberapa langkah, dia telah melangkah ke halaman dalam. Namun, ketika pemandangan di depannya memasuki matanya, wajah Xiaoyan tanpa sadar terangkat menjadi senyuman mengejek. Ketika takdir datang, sungguh mustahil untuk menghentikannya. Pada saat ini, ada dua sosok manusia yang dikenalnya berdiri dengan tertib di depan Xiaoyan. Kedua orang ini adalah tuan muda klan Li yang dia temui di Pavilion Yunyin belum lama ini. Orang lainnya adalah elit bintang 8 Doseng yang mengikuti di sampingnya. Li Kang juga tertarik dengan suara langkah kaki yang tiba-tiba dan berbalik. Namun, ketika dia melihat bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Xiaoyan, yang telah menyebabkan dia diejek oleh orang lain, kemarahan segera melonjak ke dalam hati Li Kang. Mendengus dingin keluar dari hidungnya. Kedua matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan. Langkah kaki Li Kang tiba-tiba melangkah menuju Xiaoyan. Dia memblokir tubuh Xiaoyan yang akan terus bergerak maju. Li Kang memandang Xiaoyan dengan hidung menunjuk ke langit dan dengan dingin berkata, "Nak, apakah kamu masih ingat kata-kata yang tuan muda ini katakan kepadamu? Jika kamu meninggalkan Pavilion Yunyin, itu akan menjadi hari kematianmu. Kemarin, aku memberimu 1 hari untuk hidup. Namun, kamu tidak mau menghargainya. Karena ini masalahnya. Tuan muda ini akan membuatmu membayar harganya hari ini." Sebelum suaranya terdengar, lelaki tua di belakang Li Kang telah melepaskan aura Doseng bintang 8-nya, yang tampak menakutkan di mata orang lain. Itu menyerang Xiaoyan dengan cara yang bergejolak. Li Kang yang berdiri di depan Xiaoyan juga melambaikan tangan kanannya. Sebuah tamparan diayunkan dengan keras ke arah wajah Xiaoyan. Melihat senyum ganas di wajah Li Kang dan kekuatan tamparan ini, jika tamparan ini mendarat di wajah Xiaoyan, kemungkinan besar bahkan Xiaoyan, yang merupakan seorang bandi, akan terpana oleh tamparan itu. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kejamnya karakter Li Kang. Dia jelas merupakan tipe orang kejam yang akan membalas dendam atas keluhan apapun. Dia pasti tidak akan mentolerir pasir apapun di matanya. Dari sudut pandang Li Kang, meskipun kekuatan Xiaoyan telah mencapai kelas Doseng,
akan sulit baginya untuk bergerak menghadapi aura menakutkan dari dosen kelas atas di belakangnya. Melihat wajah Xiaoyan yang tampak tenang, sepertinya dia telah sepenuhnya tertekan oleh tekanan menakutkan itu, sampai dia bahkan tidak bisa menggerakkan dagingnya. Ini juga memberikan kesempatan sempurna bagi kemarahan yang tak ada habisnya di hati Li Kang. Setidaknya, inilah yang dipikirkan Li Kang di dalam hatinya. Hari ini adalah kesempatan terbaik bagi Li Kang untuk membalas dendam pada Xiaoyan. Xiaoyan merasakan rasa jijik yang semakin besar di hatinya saat dia melihat wajah garang Li Kang. Doseng bintang 8 hanyalah seekor semut baginya. Saat ini, melihat Li Kang tidak tahu apa yang baik untuknya dan bersikeras memancing amarah di hati Xiaoyan, Xiaoyan sangat ingin melakukan sesuatu. Namun, Xiao Mata yang sepertinya memikirkan sesuatu setelah pikiran ini terlintas di hatinya. Kedua matanya dipenuhi ejekan saat dia melihat Li Kang di depannya. Saat berikutnya, saat tamparan Li Kang hendak mendarat di wajah Xiaoyan, sesosok manusia tiba-tiba muncul di samping tubuh Li Kang. Sosok manusia ini tampak ilusi. Namun, dari aura yang terpancar dari tubuhnya, dapat dipastikan bahwa kekuatan sosok manusia ini telah mencapai kelas doseng. Saat sosok ini muncul, Li Kang yang berada di samping langsung menemukannya. Namun, saat dia melihat wajah orang tersebut dengan jelas, ekspresi wajahnya berubah drastis. Ini karena orang yang sosoknya agak ilusi ini sebenarnya terlihat persis sama dengan Xiaoyan di depannya. Saat avatar ini muncul, ia juga mengayunkan telapak tangannya dengan keras ke arah wajah Li Kang. Sekilas, sepertinya ia ingin bertukar tamparan dengan Li Kang. Namun, dibandingkan dengan tamparan Li Kang, telapak tangan avatar ini berkali-kali lebih kuat dari telapak tangan Li Kang. Terlepas dari apakah itu dalam hal kecepatan atau kekuatan, satu hal yang pasti adalah tamparan yang dikeluarkan avatar ini pada saat ini pasti akan mendarat di wajah Li Kang, sebelum telapak tangannya mendarat di wajah Xiaoyan. Dalam konfrontasi pertama ini, Li Kang, tuan muda tertua dari keluarga Li, pasti kalah. Pah! Setelah sesaat kengerian di wajah Li Kang, suara jernih seperti guntur tiba-tiba menyebar ke seluruh akademi dalam. Tubuh Li Kang tiba-tiba terbang mundur di bawah serangan ini. Dia seperti layang-layang yang talinya putus saat menggambar parabola di udara. Setelah itu, dia dengan keras menabrak dinding. Bahkan tembok itu dihancurkan dengan paksa. Ini cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya kekuatan tamparan itu. Kesenjangan antara Ban Xiang dan Dou Xiang juga terlihat jelas. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Ban Sheng selamanya akan menjadi eksistensi seperti anak kecil yang bermain lumpur di depan doseng elit sejati. Doseng bintang 8 itu telah menggerakkan tubuhnya saat Li Kang terbang mundur. Dia mengejar. Sayangnya, dia masih sedikit terlambat. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan Li Kang menabrak dinding. Orang tua ini sangat marah ketika melihat adegan ini. Tugasnya adalah melindungi Li Kang. Namun, Li Kang telah menemui pukulan seperti itu di depannya. Namun, dia sama sekali tidak terluka. Bagaimana mungkin hal ini tidak menyebabkan dia menjadi marah? Hah, anak muda yang berani. Beraninya kamu menyakiti tuan mudaku. Kamu benar-benar mencari kematian. Raungan ledakan tiba-tiba keluar dari mulut lelaki tua itu. Dia tidak peduli di mana dia berada saat tubuhnya bergerak dan muncul di depan avatar. Sebuah tinju dilemparkan ke depan dan tiba-tiba menghantam dada avatar. Dohki yang sombong membawa kekuatan sebenarnya dari seorang elit doseng. Angin menakutkan dari kepalan tangan merobek ruang kosong. Angin kencang sebenarnya menyebabkan tubuh avatarnya sedikit berfluktuasi. Kekuatan doseng bintang 8 benar-benar sekuat ini. Avatar tersebut juga hancur akibat serangan ini. Tentu saja, Xiaoyan tetap mempertahankan sikap tenang dan acuh tak acuh dalam menghadapi hal ini. Memang agak sulit bagi avatarnya saat ini untuk bertarung melawan doseng bintang 8. Namun, doseng bintang 8 mungkin bisa menghancurkan avatarnya. Tapi apa yang bisa dilakukan doseng bintang 8 di depan tubuh aslinya? Pada saat inkarnasi meledak, kekuatan jiwa yang menakutkan menyebar dan langsung menyelimuti kaisar setengah belah diri bintang 8 itu. Kemudian, seperti sampah, kaisar setengah belah diri bintang 8 itu dibuang dengan kejam. Ketika kaisar setengah belah diri bintang 8 itu menabrak tanah, sebuah kawah sedalam beberapa puluh kaki tercipta. Xiaoyan baru saja akan bertindak lagi ketika sebuah suara tua dan agak serak tiba-tiba dikirim ke akademi dalam entah dari mana. Seseorang harus bersikap lunak bila memungkinkan. Jika kamu benar-benar ingin bertarung dan membunuh, kamu harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Tempat diriku yang dulu ini tidak memiliki tempat di mana kamu bisa bertarung. Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah saat suara itu terdengar dipancarkan. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Meskipun suara ini sepertinya bukan sesuatu yang istimewa, Xiaoyan tahu bahwa pemilik suara ini pastinya adalah orang yang sangat kuat dengan kekuatan yang tak terduga.
Paling tidak, Xiaoyan tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi seberapa kuat orang ini. Bab ke-104. Saat suara tua memasuki telinga Xiaoyan, kekuatan spiritual menakutkan yang melonjak seperti gelombang pasang juga sepenuhnya kembali ke tubuh Xiaoyan dalam sekejap. Segera, ekspresi Xiaoyan kembali normal. Dia menangkupkan tangan di depannya, membungkuk ke arah akademi dalam dan berkata, "Karena tetua telah memerintahkanku untuk melakukannya, dan ini adalah wilayah tetua. Secara alami, aku akan mengikuti keinginan tetua, karena dia adalah orang yang cerdas." Xiaoyan secara alami dapat memahaminya dengan satu kalimat. Karena ini adalah wilayah sang tetua. Dia secara alami adalah pemurni senjata yang misterius di hadapan orang yang lebih tua. Terlepas dari apakah itu di permukaan atau di dalam hatinya, Xiaoyan secara alami harus memberinya rasa hormat dan hormat yang cukup. Terlepas dari seberapa kuat tetua ini, hanya teknik pemurnian senjatanya yang tiada taranya sudah cukup untuk membuat Xiaoyan menghormatinya dari lubuk hatinya. Bagaimanapun, penguasa Xuan beratnya masih membutuhkan bantuan dari tetua ini agar benar-benar pulih ke keadaan semula. Ketika kata-kata Xiaoyan keluar dari mulutnya, tetua itu mendengus pelan. Segera, dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara dingin dengan sedikit tidak sabar. "Baiklah, baiklah, jangan tunjukkan lidahmu yang fasih di depan orang tua ini. Itu membuatku kesal. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jika tidak ada apa-apa, pergilah." "Oh, benar, kembalikan tembok dan tanahku. Jika tidak, jangan pergi." Ketika Xiaoyan mendengar ini, ekspresinya sedikit terkejut. Dari kelihatannya, sesepuh ini benar-benar membuka pintunya untuk berbisnis. Saat dia membuka mulutnya, dia mengusir orang-orang. Benar-benar tidak diketahui berapa banyak pelanggan yang ditakuti olehnya. Menghadapi kata-kata dingin tetua itu, wajah Xiaoyan juga tampak tidak berdaya. Dia tersenyum lembut dan membuka mulutnya lagi untuk berbicara. "Karena ini masalahnya, saya punya permintaan. Karena itu masalahnya. Senior, saya memang datang ke sini hari ini untuk meminta bantuan. Saya harap senior dapat membantu saya." Ketika kata-kata Xiaoyan keluar, jauh di dalam akademi dalam, seorang tetua yang mengenakan pakaian linen dengan wajah penuh perubahan kehidupan perlahan membuka matanya pada saat ini dan melihat ke arah Xiaoyan. Pandangan sekilas ini tampak biasa saja, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika Xiaoyan melihat pandangan ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia sebenarnya tidak dapat bergerak satu inci pun. Pada saat ini, semua rahasianya terpancar dengan jelas di mata si tua. Sesaat kemudian, lelaki tua itu sedikit mengernyitkan alisnya. Ekspresi wajahnya agak terkejut. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiaoyan memiliki kilatan yang tidak biasa di dalamnya. Sehubungan dengan kedatangan Xiaoyan, tetua sudah mengetahuinya. Ini karena sejak kemarin, ketua pavilion Yunyin datang mencarinya dan menjelaskan bahwa seseorang akan datang hari ini untuk meminta bantuannya dan membawakannya hadiah besar untuk sesepuh ini sebagai pemurni senjata. Agar bisa melihat bahan pemurnian senjata unik di dunia sudah dianggap sebagai hadiah yang sangat besar. Oleh karena itu, tetua ini dapat dianggap agak mengantisipasi kedatangan Xiaoyan. Namun, pada saat ini, di bawah penyelidikan tetua terhadap Xiaoyan, dia tidak mendeteksi bahan pemurnian senjata yang seharusnya ada pada Xiaoyan. Hal ini menyebabkan hatinya agak tidak puas. Orang tua itu sedikit mengernyit. Butuh waktu lama sebelum dia mengalihkan pandangannya dari Xiaoyan. Xiaoyan juga tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi ringan. Tekanan yang tidak dapat dijelaskan itu akhirnya hilang. Mata lelaki tua itu menoleh. Tapi dia membuka mulutnya untuk bertanya pada Xiaoyan. "Nak, bolehkah aku tahu kenapa kamu mencari lelaki tua ini? Senjataku telah rusak parah dan hampir hancur. Selain itu, aku mendengar bahwa keterampilan memurnikan senjata dari para tetua sangat bagus. Jadi aku secara khusus datang ke kota kuno yang liar ini untuk meminta bantuan dari para tetua. Ada banyak orang yang mencari bantuan dari orang tua ini. Ada juga banyak orang dengan kekuatan luar biasa. Jika Anda ingin orang tua ini membantu Anda, pertama-tama Anda harus memberitahu saya nama Anda." Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Aturan macam apa untuk meminta bantuan? Penatua ini benar-benar aneh. Li Kang, yang berada di samping, tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar ini. Dia datang menemui tetua ini tidak kurang dari 10 kali. Tetapi dia belum pernah mendengar tetua ini memiliki aturan seperti itu. Apa sebenarnya yang dijual lelaki tua ini di labunya? Sang tetua jelas tidak memiliki kesan yang baik terhadap Li Kang ini. Tampaknya orang ini sering datang ke sini dan mengganggu hari-hari damai lelaki tua ini. Pada saat ini, ketika tetua melihat bahwa Li Kang sebenarnya memiliki keraguan tentang kata-katanya,
dia merasakan sedikit ketidaksenangan di hatinya. Dia mendengus pelan dan berkata dengan dingin kepada Li Kang, "Bocah dari keluarga Li, apakah kamu keberatan dengan kata-kata lelaki tua ini?" Pupil Li Kang tiba-tiba menyusut saat mendengar ini, dan ekspresinya juga berubah. Baru setelah itu, dia dengan hormat menjawab kepada lelaki tua itu, "Junior ini tidak berani. Hanya saja, saya hanya bingung. Junior ini telah datang ke tempat Anda tidak kurang dari 10 kali. Tetapi saya belum pernah mendengar apapun. Itu mengharuskan seseorang untuk melaporkan namanya terlebih dahulu." Namun, sebelum Li Kang bisa menyelesaikan kata-katanya, lelaki tua itu sudah berbicara dengan suara dingin sekali lagi. "Apa? Lelaki tua ini punya peraturan di sini. Kalau ku bilang ada, maka ada. Bagaimana bisa? Giliranmu untuk berkhotbah." Begitu kata-kata dingin ini keluar, Li Kang langsung merasakan aura tak kasat mata yang sangat menakutkan menyelimutinya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Wajah Li Kang langsung memucat, tapi dia juga tahu kalau lelaki tua ini bukanlah seseorang yang bisa dia provokasi dengan santai. Dia segera mengakui kesalahannya dan berkata, "Maaf, tapi saya minta maaf. Junior ini tidak berani. Junior ini hanya penasaran. Itulah sebabnya aku berbicara sedemikian rupa. Kuharap yang lebih tua dapat memberi wajah kakekku dan melepaskan junior ini kali ini." Kata-kata Li Kang baru saja terdengar ketika aura menakutkan yang menekannya hingga dia tidak bisa bergerak tiba-tiba melonjak. Itu langsung menekannya ke tanah dengan keras, menyebabkan tanah halaman kecil ini tiba-tiba berubah menjadi lubang besar pada saat ini. Segera setelah itu, kata-kata menghina lelaki tua itu perlahan keluar dari mulutnya yang dingin. Seseorang dapat mendengarnya berkata, "Wajah kakekmu. Siapa kakekmu? Apakah dia layak menyebut dirinya wajah di depan diriku yang dulu? Betapa hebatnya wajahnya." Sekali lagi dipancarkan setelah kata-kata ini diucapkan. Tubuh Li Kang dan bintang 8 doseng langsung terlempar seperti bola meriam manusia. Mereka diusir secara paksa dari halaman ini, menyebabkan sejumlah besar rumah berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap. Kamu hanya seorang bani kecil. Kamu benar-benar berani berbicara tentang wajah di depan aku yang dulu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku yang dulu adalah salah satu pembuat senjata jelek dari dunia sekuler? Baru pada saat inilah Li Kang akhirnya mengerti. Bahkan kakeknya akan memiliki ekspresi hormat di wajahnya ketika dia berbicara dengannya tentang sesepuh ini. Pakar sejati semacam ini sebenarnya bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah menjalin hubungan dengannya. Bahkan Ban Dizun pun lemah seperti semut di depan lelaki tua ini. Namun, dia justru berani membicarakan wajah di hadapannya. Dia benar-benar meminta pemukulan. Orang tua itu mendengus dingin dan mengirim Li Kang terbang. Setelah itu, dia mengabaikan Li Kang. Sebaliknya, dia sekali lagi menoleh untuk melihat Xiaoyan. Hati Xiaoyan sedikit terguncang. Dia tidak berani sedikit pun ceroboh saat dia buru-buru membuka mulut untuk berbicara dengan lelaki tua itu. "Elda, junior ini bernama Yan Xiao." Saat kata-katanya terdengar, kilatan melintas di mata lelaki tua itu. Setelah itu, dia mengerutkan bibir dan berbicara dengan wajah tidak sabar. "Bocah cilik Yan Xiao. Aku tidak pernah melihat orang itu saat melakukan pekerjaanku. Aku hanya melihat bahan yang digunakan untuk menyempurnakan senjata. Menurutku, kamu harus mengetahui sebagian besar peraturanku di dunia luar. Kalau begitu, aku menang tidak berkata apa-apa lagi. Keluarkan barangnya." Setelah mendengar ini, ekspresi Xiaoyan menjadi gembira. Dia tidak berani sedikit pun ceroboh di dalam hatinya. Dengan membalikkan telapak tangannya, penguasa Xuan berat yang berada di ambang kehancuran muncul di telapak tangan Xiaoyan entah dari mana. Retakan yang dalam pada penggaris membuatnya tampak seperti akan pecah. Di tengah retakan, ada bekas kepalan tangan yang sangat jelas. Hal ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah sekali lagi. Kemarahan yang mengerikan juga muncul dari hatinya. Jika Master Aula ketiga tidak mati, kemungkinan besar Xiaoyan akan mengamuk saat ini. Saat ini, mata lelaki tua itu sama sekali tidak menyadari perubahan ekspresi Xiaoyan. Ini karena dia sudah lama tertarik dengan penggaris berat yang hampir patah di tangan Xiaoyan. Ruang di depan Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Sosok lansia juga langsung muncul. Semua matanya juga tertuju pada penguasa Xuan berat di tangan Xiaoyan. Pada saat ini, badai muncul di hati lelaki tua itu. Ini sebenarnya sang legendaris penguasa Xuan berat yang telah menghilang di benua ini. Setelah keterkejutan di hatinya, mata lelaki tua itu tiba-tiba membelalak lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan demikian, penguasa Xuan berat telah menghilang dari benua Yuanwu. Karena pemuda di depannya membawa penguasa Xuan berat, dan tidak ada yang tahu identitas pemuda itu.
Mungkinkah pemuda di depannya berasal dari benua lain? Mendengar hal ini, hati lelaki tua itu juga tiba-tiba bergetar hebat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ahli setengah kaisar dari benua lain di usia yang begitu muda. Sejak zaman kuno, para ahli dari benua lain yang datang ke sini semuanya adalah pria dan wanita tua. Sekarang, dia benar-benar bisa melihat orang yang begitu muda. Bagaimana dia bisa merasa terkejut? Luo kecil, kamu sebenarnya tidak memberitahuku tentang masalah sebesar ini sebelumnya. Lihat apakah aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Setelah beberapa lama, Xiaoyan akhirnya sadar kembali. Namun, ketika dia melihat lelaki tua di depannya, ekspresinya sedikit berubah. Segera setelah itu, dia dengan hormat berkata, Junior Yan Xiao menyapa yang lebih tua. Kali ini, sikap lelaki tua itu berubah 180 derajat karena suatu alasan. Dia memandang Xiaoyan dengan senyum ramah dan tertawa. Lumayan. Nah, benda ini seluruhnya adalah besi misterius meteorit. Kan? Haha. Ini benar-benar satu-satunya di dunia. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu mengembalikan penguasa ini ke puncaknya. Bab ke-105. Perubahan besar yang tiba-tiba pada sikap lelaki tua itu juga menyebabkan Xiaoyan kehilangan muka. Tatapan yang biasa dia lihat pada lelaki tua itu dipenuhi keraguan. Namun, kalimat terakhir lelaki tua itu benar-benar menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah. Tidak peduli apa, lelaki tua ini akhirnya setuju untuk membantunya memperbaiki penguasa Xuan berat. Sejak dia tiba di benua Yuanwu, Xiaoyan mengkhawatirkan sesuatu yang penting. Hari ini, dia akhirnya mencapai beberapa kemajuan. Bibir Xiaoyan membentuk senyuman tulus. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua itu dan berkata dengan hormat, Senior, terima kasih atas bantuanmu. Jika itu masalahnya, maka saya harus berterima kasih kepada senior karena telah membantu. Junior ini sangat berterima kasih. Jika senior membutuhkan bantuan junior ini di masa depan, junior ini pasti akan melakukan yang terbaik. Saat kata-kata Xiaoyan keluar dari mulutnya, lelaki tua kecil itu juga tersenyum dan mengangguk. Kilatan yang tidak dapat dideteksi melintas di mata tuanya yang cerah, mengingat kelihayannya. Karena dia datang dari benua lain, bakatnya benar-benar mengerikan. Yang paling penting, bakat mengerikan yang dia lihat sebenarnya masih sangat muda. Ini juga menunjukkan bakat mengerikan yang dimiliki Xiaoyan. Jika dia benar-benar dewasa, dia pasti akan menjadi raksasa di benua Yuanwu. Terlebih lagi, mungkin akan ada tempat baginya di puncak sebenarnya. Sebagai senior yang berpengalaman dan kejam, dia tentu tidak akan membiarkan orang seperti itu pergi. Lagi pula, jika Xiaoyan tidak memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak akan mampu bangkit dari benua asalnya dan menjadi eksistensi mengerikan dengan bakat luar biasa. Meskipun dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa Xiaoyan adalah keturunan dari faksi puncak di benua lain dan tumbuh dengan sendok emas di mulutnya. Meski begitu, jika dia tidak memiliki cukup cara yang kejam, akan sulit baginya untuk naik tahta satu-satunya kaisar di benua itu. Lagi pula, berdasarkan apa yang diketahui laki tua itu, tidak ada lagi kaisar sensi di benua lain. Ini adalah pengadilan kekaisaran surgawi yang sebenarnya, namun karena Xiaoyan mampu menerobos kaisar, kemampuannya pasti luar biasa. Oleh karena itu, janji yang dibuat Xiaoyan tidak terlalu menggelikan di mata lelaki tua kecil itu. Sebaliknya, itu memiliki kekuatan dan cukup baginya untuk mengingatnya di dalam hatinya. Haha, Yan Xiao kecil, bisakah kamu membiarkan orang tua ini melihat penguasamu? Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit ketika dia mendengar ini. Namun, sebelum Xiaoyan bisa memikirkan apapun, lelaki tua kecil itu membuka mulutnya dan tertawa. Yan kecil, jangan terlalu banyak berpikir. Anak kecil, kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Hanya saja saya dapat melihat bahwa penggaris ini telah rusak sampai ke intinya. Saya pikir kamu harus memperbaikinya sendiri setelah rusak. Namun, ini hasil jauh berbeda dari apa yang kamu harapkan. Aku hanya mengatakan ini karena aku ingin melihat lebih dekat. Kamu tidak perlu gugup. Xiaoyan sampai pada pemahaman yang lengkap setelah lelaki tua kecil itu mengucapkan kata-kata ini. Dipenuhi dengan pujian yang tak ada habisnya atas keterampilan pemurniannya yang luar biasa. Hanya dengan mengandalkan mata telanjang, lelaki tua ini dapat mengetahui bahwa Xiaoyan pernah mencoba memperbaiki penguasa Xuan berat perbaikan. Penglihatan ini benar-benar menakutkan. Sekarang dia memikirkannya dengan cara ini. Xiaoyan juga bisa memahaminya. Tidak heran Luo Jin saat itu akan sangat memuji tetua ini. Ketika dia menyebut lelaki tua kecil ini benar-benar bisa disebut kemampuan yang bisa mencapai surga. Kalau begitu, terima kasih sesepuh. Xiaoyan tersenyum gembira di dalam hatinya.
Ekspresi gembira juga melintas di matanya. Dia mengulurkan kedua tangannya ke depan dan perlahan-lahan menyerahkan penguasa Xuan berat yang hampir patah ke tangan keriput lelaki tua itu. Karena lelaki tua kecil ini memiliki kemampuan, masalah memperbaiki penguasa Xuan berat pada dasarnya tidak lagi menjadi masalah. Karena itu, bagaimana mungkin Xiaoyan tidak merasakan kegembiraan di hatinya? Orang tua itu tidak peduli dengan ekspresi gembira Xiaoyan. Sebaliknya, dia mencurahkan seluruh perhatiannya ke penguasa Xuan berat di tangannya saat ini. Seolah-olah ada semacam harta surgawi yang tersembunyi di dalamnya. Xiaoyan mau tidak mau merasa sedikit heran saat melihat ini. Sesaat kemudian, Xiaoyan sepertinya teringat sesuatu. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan ruang di depannya tiba-tiba terkoyak oleh kekuatan langit dan bumi yang tak tertandingi. Retakan spasial yang luas terbuka. Xiaoyan tidak bermain dengan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini seperti permainan anak-anak bagi lelaki tua kecil di depannya. Hak apa yang dia miliki untuk mempermainkannya? Xiaoyan melakukan ini hanya karena dia ingin mengeluarkan seluruh bagian dari besi misterius api meteorik. Ketika lelaki tua kecil itu melihat besi misterius hitam yang jatuh ke tanah dan hampir menyebabkan seluruh halaman runtuh, wajahnya tidak memperlihatkan apapun, sedikit ketidakpuasan. Sebaliknya, kegembiraan yang tak terlukiskan muncul di wajahnya saat ini. Mata lelaki kecil itu terbuka lebar, ekspresi wajahnya juga menegang karena kegembiraannya saat ini. Mulutnya bahkan agak tidak koheren dan dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata apapun. Yang berdiri diam di sampingnya, tanpa sadar mengungkapkan ekspresi geli di wajahnya. Identitas lelaki tua kecil ini sepertinya telah dilupakan saat ini. Lama kemudian, lelaki tua kecil itu terbatuk-batuk 2 kali dengan canggung. Xiaoyan juga buru-buru menghentikan senyuman di wajahnya dan menatap lelaki tua kecil di depannya dengan ekspresi serius. Elder, potongan besi misterius api meteorik ini adalah sesuatu yang saya temukan untuk memperbaiki penguasa besar ini. Junior ini percaya bahwa bahan ini seharusnya cukup. Jika ada sisa, itu bisa dianggap sebagai hadiah bakti junior ini kepada yang lebih tua. Penatua dapat memutuskan sesuai keinginanmu. Xiaoyan secara alami tahu bahwa jumlah besi misterius api meteorik ini pasti lebih dari cukup untuk memperbaiki penguasa Xuan berat miliknya. Pada saat ini, lelaki tua ini jelas merupakan seseorang yang menghargai bahan-bahan alami. Dia benar-benar sangat menghargai besi misterius api meteorik ini. Jika Xiaoyan memberinya besi misterius api meteorik ini, itu setara dengan memberinya bantuan besar. Dengan cara ini, jika Xiaoyan benar-benar menghadapi masalah besar di masa depan, Xiaoyan tidak perlu mengatakan apapun. Selama dia bisa menemukannya, dia pasti akan membantu Xiaoyan. Dengan cara ini, itu akan bermanfaat bagi Xiaoyan. Sepotong besi misterius api meteorik sebagai imbalan atas bantuan dari ahli sejati. Jika Xiaoyan bisa menjalin hubungan baik dengan orang ini di masa depan, dia mungkin akan menjadi pilar pendukung yang besar. Bagaimanapun, Xiaoyan saat ini masih dikejar oleh sekte kuil hantu. Meskipun dia telah menghabisi Master Aula ketiga, dia hanyalah Master Aula ketiga. Di atasnya, pasti ada Master Aula kedua dan Master Aula pertama. 2 ahli sejati. Merekalah yang benar-benar dikhawatirkan oleh Xiaoyan saat ini. Terlebih lagi, bahkan tanpa mereka, sekte kuil hantu yang belum benar-benar dia temukan pasti akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi bagi Xiaoyan. Jika dia tidak melakukan persiapan secepatnya, kemungkinan besar akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Hahaha, anak baik, lumayan. Lumayan, orang tua ini suka ini. Kalau begitu, orang tua ini tidak akan sopan. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Wajah lelaki tua itu, sebagai seorang pemurni senjata, dia sangat menghargai bahan langka dalam hidupnya. Dia secara alami tahu betapa berharganya besi misterius api meteorik itu. Bidak di depannya saat ini mungkin benar-benar bidak terakhir di benua Yuanwu. Seperti kata pepatah, semakin langka suatu benda, semakin berharga benda tersebut. Terlebih lagi, ini adalah bagian terakhir di benua itu. Nilai karya ini bahkan lebih tak tertandingi. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat dan bahagia? Oh ya, nak, jangan panggil aku orang tua di masa depan. Namaku Luo Eo. Kamu bisa memanggilku orang tua Luo di masa depan. Memanggilku orang tua Luo membuat kita tampak jauh. Dengan perubahan nada bicara, lelaki tua itu justru berinisiatif memperkenalkan dirinya. Hasilnya, hubungan antara lelaki tua dan lelaki muda dengan cepat menjadi lebih dekat. Keduanya mengobrol sebentar. Orang tua Luo memberitahu Xiaoyan bahwa jika dia ingin mengambil kembali penguasa Xuan berat, dia harus menunggu selama sebulan. Periode waktu ini benar-benar tidak berarti apa-apa bagi Xiaoyan.
Bagi seorang praktisi setingkatnya, waktu 1 bulan hanyalah sekejap mata dan tidak bisa dianggap lama. Xiaoyan perlahan berjalan keluar dari halaman kecil dan memandangi langit yang luas. Sinar matahari yang menyilaukan menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar menggunakan tangannya untuk memblokirnya. Namun, sudut mulutnya masih menampilkan senyuman santai. Saat ini, batu besar yang selama ini tergantung di hatinya akhirnya terangkat. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu 1 bulan itu. Pak Tua Luo memperhatikan Xiaoyan perlahan pergi dari dalam halaman kecil. Mata lamanya tanpa sadar menyipit. Adegan Xiaoyan dan Li Kang yang saling menampar sebelumnya sekali lagi muncul di matanya. Omong-omong, avatar itu seharusnya adalah keterampilan tubuh 9 transformasi Yuan King dari Cloud Slash Cosak. Benar-benar tidak terduga bahwa keterampilan bahwa Yuan King lebih baik mati daripada diserahkan kepada orang luar sebenarnya diberikan kepada bocah ini. Hihi. Apakah dia juga menyukainya? Mari kita lihat siapa yang lebih mampu. Pada saat ini, 2 sosok manusia berdiri di depan Xiaoyan di luar halaman kecil. Mereka sekali lagi memblokir tubuh Xiaoyan yang pergi. Setelah tabrakan sebelumnya, Li Kang dan Dou Xiang bintang 8 di sampingnya telah memahami bahwa kekuatan pemuda berpenampilan biasa ini pasti telah mencapai tingkat Ban Di Jun. Tidak mungkin bagi mereka berdua untuk bertarung. Namun, wajah Li Kang menunjukkan senyuman menghina di hadapan ini. Senyuman itu begitu garang seolah-olah datang dari dalam neraka. Jika Xiaoyan hanyalah seorang elit Dou Xiang, dia akan sangat takut kalau Xiaoyan akan melarikan diri. Namun, karena Xiaoyan adalah ahli Ban Di Jun, dia punya alasan untuk secara paksa menahannya di kota kuno yang liar ini. Bolehkah aku tahu jika kalian berdua punya masalah lain? Jika tidak ada yang lain, aku akan mengambil pergi dulu. Xiaoyan terlalu malas untuk memikirkan niat di hati Li Kang. Dia sudah mengatakan bahwa dia secara alami tidak akan melakukan apapun jika kakek Li Kang tidak memprovokasi dia. Kalau tidak, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Li Kang hanya tertawa mengejek saat mendengar perkataan Xiaoyan. Setelah itu, kalimat yang sangat dingin dan egois perlahan keluar dari mulutnya. Apa yang harus aku lakukan? Hahaha. Tuan muda ini ingin mengatakan bahwa aku ingin kamu mati. Bersambung ke bab selanjutnya.